Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari paper kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Esti Aprilini. Nama saya Novianti Ramdhani. Nama saya Alia Syifa. Nama saya Afif Zakarias. Untuk memulai presentasi kami mulai dari metode penelitian yang kami gunakan. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu research atau studi pustaka, yang mana penelitian literatur baik berupa buku maupun laporan hasil penelitian terdahulu, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi dokumentasi. Kemudian penelitian ini menerapkan metode data dengan adaptif. Selanjutnya ada mediasi sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Yang pertama ada pengertian dari mediasi, yaitu secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa Latin yaitu medier yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator juga harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak yang bersengketa. Kata mediasi dalam bahasa Inggris yaitu mediation, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak sebagai penengah atau sebagai penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. Yang kedua, ada tujuan mediasi. Tujuan mediasi ini dilakukan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga dan sosial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari. Mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan dua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan. Dalam mediasi, para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun di mana pihak belum mencapai kesepakatan sebenarnya telah merasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu di dalam proses mediasi paling tidak telah mampu mengklarifikasi akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Ketiga, ada tahapan mediasi, yaitu dalam pelaksanaannya proses mediasi dilakukan melalui beberapa tahapan. Menurut Moore ada 12 tahapan mediasi, yaitu pertama, tahap menjalin hubungan dengan pihak yang bersengketa. Kedua, memilih strategi untuk membimbing proses mediasi. Ketiga, mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang sengketa. Keempat, menyusun rencana mediasi. Kelima, membangun kepercayaan karena kerjasama di antara para pihak karena memulai sidang mediasi. Ketujuh, merumuskan masalah dan menyusun agenda. Kedelapan, mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak. Kesembilan, membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa. Kesepuluh, menganalisa pilihan penyelesaian sengketa. Kesebelas, tahun menawar. Dan terakhir adalah penyelesaian formal. Dalam membantu menyelesaikan sengketa, seorang mediator harus dapat melakukan analisis konflik. Hal ini penting agar mediator dapat memetakan penyebab konflik sehingga ia dapat menawarkan alternatif penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak. Konflik terjadi apabila dua orang atau lebih yang berinteraksi mempunyai persepsi atau pendapat berbeda terhadap suatu hal. Peristiwa antim keadaan
konflik tidak selalu menimbulkan akibat yang negatif jika dikelola dengan baik. Konflik dapat dibedakan antara konflik yang tidak terlihat dengan jelas dan konflik yang dapat terlihat dengan jelas. Seorang mediator harus mengidentifikasi penyebab timbulnya suatu konflik melalui pengamatan terhadap sikap, persepsi, pola interaksi, dan komunikasi yang dibutuhkan para pihak pada waktu proses mediasi. Selanjutnya ada urgensitas mediasi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Urgensitas mediasi dalam perspektif hukum Islam. Firman Allah surat Al-Hujurat ayat surah ke-49 ayat 10 menjelaskan bahwa mengupayakan perdamaian bagi semua muslim yang sedang mengalami perselisihan dan pertengkaran dinilai ibadah oleh Allah. Namun perdamaian tidak dianjurkan dilakukan dengan paksaan dan perdamaian harus dilakukan karena kesepakatan para pihak. Merujuk pada surat An-Nisa ayat 128 dan Al-Hujurat ayat 9, Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa langsung atau tidak langsung untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Urgensitas mediasi dalam perspektif hukum positif. Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Pengertian dalam terma ini menitik beratkan pada pentingnya peran mediator yang harus lebih proaktif untuk mencari kemungkinan terbaik bagi penyelesaian sengketa. Mediator dituntut bisa menggali berbagai alternatif bagi penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Disinilah terlihat jelas peran penting mediator. Berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, mengatur kewenangan dari pengadilan agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi orang Islam, dan yang berkaitan dengan masalah hukum Islam, salah satunya adalah di bidang ekonomi syariah. Selanjutnya ada peran mediator dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah. Yang pertama, peran mediator dalam tahap premediasi. Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Selanjutnya, ketua majelis menjelaskan kepada para pihak tentang pengertian dan cara mediasi. Setelah para pihak memahami dan mengerti isi penjelasan mediasi, kemudian para pihak menandatangani penjelasan mediasi tersebut. Yang kedua, ada peran mediator dalam tahapan proses mediasi. Atas dasar penetapan penunjukan mediator oleh ketua majelis, selanjutnya mediator mulai melakukan tugasnya. Peranan mediator dalam proses mediasi kemudian terbagi dua, yaitu hanya sebagai fasilitator yang mengatur kelancaran proses mediasi atau facilitative approach, dan memberikan saran dan pertimbangan hukum atau evaluative approach. Silakan kepada mediator oleh Afif. Selanjutnya adalah tugas mediator. Satu, mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Dua, mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Tiga, apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan KUPUS. 4, mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
keterampilan yang harus dimiliki mediator. Komunikasi secara nonverbal, pendengaran aktif, reframing, membuat pernyataan, yang terakhir ringkasan. Kesimpulannya, Kesimpulannya, firman Allah surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 10 menjelaskan bahwa mengupayakan perdamaian bagi semua muslim yang sedang mengalami perselisihan dan pertengkaran dinilai ibadah oleh Allah. Namun perdamaian tidak dianjurkan dilakukan dengan paksaan dan perdamaian harus dilakukan karena kesepakatan para pihak. Berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama mengatur kewenangan dari pengadilan agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi orang Islam dan yang berkaitan dengan masalah hukum Islam. Salah satunya adalah di bidang ekonomi syariah. Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Terima kasih. Sampaikan kurang lebihnya. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.